Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita akan, seperti yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, kita selingi pembahasan Kitabul Kabair dengan pembahasan seputar zakatul fitr. Kita ambilkan dari kitab Al-Budurut Thaliyah karya Imam Ahmad Yusuf An-Nas, ketika beliau mensyarah Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Imam Al-Habib Ahmad Ibnu Zaid Al-Habsyi rahimahullahu taala. Ini Risalah Al-Jami'ah ini salah satu kitab ringkasan di antara yang paling ringkas dari mazhab Syafi'iyah yang membahas khusus masalah fikih saja. Jadi dia mirip dengan Safinatun Najah dan Mukhtasar Al-Hadrami. Jadi yang dia bahas cuma fikih ibadah saja. Ya, salat, walaupun di bahagian awal ada pembahasan tentang akidah, salat, puasa, zakat, haji, itu saja. Adapun tentang muamalah dan pernikahan beliau tidak sebutkan. Kata beliau, ya, di pembahasan zakat, kata beliau, wa zakatul fitr wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitr itu ya wajib untuk setiap muslim. Ya, jadi penulisan sebenarnya yang tepat itu ya bukan salah juga, walaupun karena ada ulama yang membolehkan zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Tidak pakai tamar buta di belakang. Sebab dia bentuknya ya, datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu tulisannya zakatul fitri. Ya, walaupun sebahagian ulama membolehkan, dan itu sudah masyhur di tengah kita, zakat fitrah. Tapi asalnya bukan fitrah, tidak ada tamar butonya di belakang. Itu penulisan yang paling tepat. Walaupun kita katakan, ya kalaupun ditulis dengan zakat fitrah, apalagi sudah jadi kebiasaan di tengah kita, la haraj, tidak ada masalah pada perkara tersebut. Kata beliau, "Ita fadalat an qutihi wa quti man yaqumu yaumal 'aidi wa lailatahu." Yaumal 'aid wa lailatahu. Jika dia memiliki kelebihan dari makanannya, ya, dan makanan orang-orang yang berada di bawahnya, ya, pada hari itu atau malamnya, maksudnya orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Kalau dia seorang suami, istri, anak, ya, kalau orang tuanya masih hidup tidak ada yang menanggung, termasuk orang tuanya, ya, sebagaimana menyebutkan pembantunya dan juga budaknya, ya, semua yang berada di bawah tanggungannya. Ya, kata pensyarah di sini diwajibkan zakat fitr dengan beberapa syarat. Nah, di sini boleh disebutkan 3 syarat. Yang pertama, ya, yang mengeluarkannya adalah orang muslim. Pertama, dia muslim. Tapi kalau ada orang kafir, ya, dia mempekerjakan orang muslim, dia menanggung orang muslim ada yang bekerja padanya dan dia menanggungnya, maka wajib dia keluarkan. Ini kata beliau, kata Ahmad bin Yusuf An-Nas. Kemudian kata beliau, yang dia keluarkan adalah kelebihan dari makanannya, yang disebutkan di syarat tadi. Kemudian yang terakhir, nah ini yang perlu kita jelaskan. Ayyudrika waqta wujubiha, dan dia mendapatkan waktu wajibnya. Jadi waktu wajibnya zakat fitr itu adalah ketika matahari tenggelam di akhir Ramadan, itu waktu wajibnya. Maka ya, kata beliau di sini tidak wajib zakat fitr bagi yang lahir setelah tenggelamnya matahari terakhir bulan Ramadan, atau yang menikah. Ya, maksudnya seorang suami tidak wajib menanggung nafkah istrinya kalau menikahnya setelah tenggelam matahari dari bulan Ramadan. Atau yang masuk Islam setelah itu, atau yang menjadi kaya dari miskin tiba-tiba jadi OKB, orang kaya baru, ya, jadi OKB, orang kaya baru. Maksudnya begini, zakat fitr itu dia diwajibkan bagi yang mendapatkan Ramadan dan mendapatkan Syawal sekaligus, ya. Jadi kalau ada anak yang lahir setelah matahari tenggelam di akhir Ramadan, tidak wajib zakat fitr.
Tapi kalau ada anak yang lahir 1 menit sebelum tenggelam matahari bulan Ramadan, wajib zakat fitar. Wajib zakat fitar. Ini persoalan wajibnya. Kalau ada orang yang meninggal setelah tenggelam matahari bulan Ramadan, setelah berbuka, setelah adzan, maka wajib zakatnya, zakat fitrahnya wajib keluar. Tapi kalau dia meninggal 1 menit atau bahkan 1 detik sebelum adzan, tidak wajib zakat fitrah. Ini dari sisi kewajiban. Tapi kalau misalnya sudah dia keluarkan dari tanggal, misalnya dia sudah serahkan ke panitia dari tanggal 28, tiba-tiba misalnya dia meninggal di tanggal 29, tidak usah datang minta, tidak wajib zakat fitrah, kasih kembali ki. Ini jangan buat hitungan-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita membahas tentang yang kena kewajiban zakat fitrah itu. Ya, yang kena kewajiban zakat fitrah. Jadi itu tadi kesimpulannya, zakat fitrah itu wajib bagi yang mendapati Ramadan dan Syawal sekaligus. Kalau dia cuma dapat Ramadan saja, tidak ada kewajiban. Dia dapat 1 Syawal saja, tidak ada kewajiban. Ini dipahami Pak ya? Nah. Kemudian kata beliau di sini, ya, diharamkan untuk mengakhirkan zakat fitr tanpa udzur. Jadi, ya, kita baca dulu yang disebutkan karena beliau menyebutkan 4. Waktu pengeluaran zakat fitr, itu tadi sudah yang kena kewajiban. Waktu mengeluarkan zakat fitr. Waktu kata beliau, waktu yang diharamkan yakni mengakhirkan setelah hari Id tanpa udzur. Maksudnya setelah hari Id ini dia tanpa udzur, tidak ada alasan. Adapun kalau misalnya dia lupa atau apa segala macam, itu lain lagi pembahasan, itu udzur. Setelah hari Id, maksudnya tenggelam matahari di bulan Syawal. Ya. Ini dalam pendapat mazhab Syafi'i, tenggelam di matahari setelah bulan Syawal, matahari 1 Syawal. Kemudian waktu jawaz, yaitu dari awal malam Ramadan sampai akhirnya, sudah boleh dikeluarkan. Walaupun pendapat ini dikritisi oleh sebahagian para ulama, banyak para ulama yang mengkritisi. Ya, inilah yang difatwahkan MUI tahun lalu kalau saya tidak salah ingat, membolehkan memberikan himbauan mengeluarkan zakat fitr begitu masuk Ramadan disebabkan karena pandemi. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang ulama yang mengkritik pun sebahagian memberikan kebolehan disebabkan karena kondisinya darurat. Ya, banyak saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan. Jangankan untuk bayar zakat fitr, untuk makan sahur mungkin dia tidak punya. Ya, ini waktu bolehnya kata beliau. Kemudian waktu wajibnya, nah itu tadi, waktu wajibnya yaitu tenggelamnya matahari di bulan setelah tenggelam matahari di akhir Ramadan, masuk 1 Syawal. Masuk 1 Syawal itu waktu wajibnya. Waktu yang paling utamanya adalah ketika matahari terbit di 1 Syawal. Itu waktu paling utama. Jadi waktu paling utama itu waktunya sangat singkat. Nah, cuman yang jadi masalah biasa, ya kalau kita yang serahkan langsung ke orang yang berhak tidak ada masalah. Yang masalah kalau kita bawakan lagi Pak Said, sakit kepalanya. Orang sudah mau akad Tobah, ada kejadian, pernah kejadian ya. Sudah mau akad Tobah bawa beras. Siapa mau dikasih? Nah, orang sudah, artinya ya kita juga harus mengerti. Betul itu waktu utama. Tapi kalau kita mau serahkan kepada panitia zakat, nah itu serahkan awal-awal supaya mereka bisa ngatur. Jangan darurat seperti itu. Jangan dadakan seperti itu. Ya kecuali kalau misalnya, ini kecuali. Karena orang miskin pun itu kena kewajiban zakat fitr. Kalau misalnya dia memang miskin, tapi karena banyak dia kasihkan zakat di malam Idul Fitrinya, di pagi hari Idul Fitri dia punya banyak beras, maka dia wajib keluarkan saat itu. Nah ini kemudian dia bisa langsung kasih ke orangnya, tidak usah dibawa ke panitia. Sebab itu tadi bikin pusing kepala. Ya saya biasa sendiri kadang dibawakan jam 9 malam, saya sudah maaf saya tidak bisa terima, kita salurkan saja langsung. Siapa yang mau kasih? Kalau biasa habis sholat isya ya masih sempat. Kalau jam 9 setengah 10 ya kita bawakan saja langsung ke orangnya. Kata beliau, ya, ini ukurannya wahiyya arba'atu amdadin bimu'din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya adalah 4 mud, 1 so. 1 so itu 4 mud. 1 mud itu seperti ini. Ya, 1 tangkupan tangan, bukan tangkupan tangan saya, tapi tangkupan tangannya orang Arab yang sederhana, yang pertengahan, bukan yang besar, bukan yang kecil juga. Karena yang pertengahannya orang Arab kan sudah lebih besar dari kita. Makanya biasa diperkirakan kurang lebih 1 liter 1 mud.
Ya, makanya biasanya kita kan 4 liter. Nah, kalau ditimbang, ini yang sebenarnya yang sampai sekarang saya masih belum dapat penjelasan. Kenapa diurai ke dalam bentuk timbangan? Sebab padahal dia bentuknya takaran. Akibatnya ketika dia ditimbang, itu kan berat itu beda-beda. Beratnya kurma akan beda beratnya dengan gandum. Bahkan antar beras pun bisa beda. Karena dipengaruhi, ya yang saya ingat pelajaran saya dulu, berat itu dipengaruhi yang namanya massa jenis. Dia sama-sama 1 liter. Tapi ketika ditimbang beda beratnya. Sama ya, beratnya 1 liter batu dengan 1 liter beras kan beda. Sama-sama 1 liter. Karena dia dipengaruhi massa jenis. Ya. Paling saya ingat yang ada yang menetapkan 2,5 kilo, ada yang menetapkan 2,8, ada yang menetapkan 3 kilo, tapi tentang liter itu paling minimal tetapnya 3,87 liter. Ya, biasa orang bulatkan jadi 7 liter, 4 liter satu orang. Kalau mau ambil amannya kilo, ambil 3 kilo. Itu yang cari aman. Kemudian kata beliau di sini, wa tajibun niyati fil jami', dan wajib berniat, maksudnya dia niatkan untuk mengeluarkan zakat fitrnya. Ya. Dia berniat untuk mengeluarkan zakat fitrnya. Ya, kemudian ini yang jadi khilaf ya. Di sini beliau disebutkan tidak boleh memalingkan, bukan hilaf, ini masih ini. Tidak boleh memalingkan zakat fitr itu kecuali kepada orang yang merdeka, ya, muslim. Kemudian bersifat dengan sifat 6 kelompok yang yang boleh mendapatkan itu tadi, mendapatkan apa lagi? Zakat yang disebutkan di dalam surat Taubah ayat 60. Walaupun di sini ada khilaf ya, bahwasanya zakat fitr itu yaitu ada taksis, ada penghususan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang zakat fitr itu, beliau mengatakan tuhratan lis-sha'i minar rafasi wal lagwi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitr itu adalah pembersih, pensuci bagi orang yang berpuasa dari sembendaguro dan perkara-perkara sia-sia yang dilakukan di bulan Ramadan. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Maka sebagian ulama menyebutkan khusus untuk zakat fitr, maka itu yang dapat cuma 2 kelompok, fakir dan miskin. Kalau miskin disebut otomatis fakir masuk ya, fakir dan miskin. Adapun 6 yang lain itu tidak dapat. Adapun ayat dalam surah At-Taubah itu ya, itu umum, secara umum dulu zakat, kemudian dikhususkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu umum untuk seluruh zakat. Tapi kemudian dikhususkan dengan ayat dari atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya dia hanya boleh untuk orang-orang fakir dan miskin. Ala kulli hal ya, kalau kita mau cari aman ya itu saja. Kita mau cari aman itu saja yang diberikan. Ya, walaupun kalau kita misalnya mau ambil ya dia berikan kepada yang lain, itu tanggung jawabnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkara yang hendaknya kita perhatikan adalah ya, tentang definisi amil. Sebab ini yang jadi masalah juga. Wal amilina 'alaiha ada di dalam. Jadi kalau misalnya dia ambil ayat 8 berarti katanya amil boleh. Permasalahannya sekarang, amil itu yang amanah. Amil itu yang bagaimana? Nah, kata beliau di sini, al-amil itu wa huwa ma istimalahul imamu li akhnis zakah. Ada orang yang adalah orang yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengambil zakat. Jadi dalam mazhabnya Imam Syafi'i dan jumhur itu mengatakan yang dinamakan amil itu adalah orang yang memang diangkat oleh penguasa, bukan yang mengangkat dirinya atau diangkat oleh masyarakat atau diangkat oleh lembaga yang diberi kekhususan. Jadi kalau kita yang di masjid duduk-duduk ini bukan amil. Kalau dia ngunjung itu amil, sebab dia diangkat oleh Basnas. Dia disekarkan oleh Basnas, memang diberi wewenang oleh penguasa. Dan ngunjungnya sama apa lagi? Pak Haji. Itu amil itu. Tapi kalau kita yang duduk-duduk di masjid, minta maaf seperti Pak Said, itu tidak masuk kategori amil dalam pembahasan ulama. Itu tidak masuk kategori amil. Ini definisi yang boleh disebutkan. Man ista'malahul imamu li akhlis zakah. Dengan syarat, boleh diambil, kalau diambil boleh diambil dengan syarat. Ya. Dia tidak mendapatkan upah dari penguasa.
Jadi misalnya dia diangkat, kau saya SK-kan ambil zakat, tapi tidak digaji. Pak Bupati misalnya SK-kan, tidak digaji, maka boleh diambil sesuai dengan kadarnya yang dia butuhkan. Sebab jangan bilang saya ambil zakat, saya ambil saja semuanya, tidak bisa. Tapi kalau dia sudah digaji oleh pemerintah, saya angkat kau jadi ambil ini gajimu 1 bulan, maka dia tidak boleh ambil dari harta zakat. Jadi nggak boleh diambil dari harta zakat. Kemudian yang jadi iskal juga adalah tentang, nah ini yang jadi khilaf besar, tentang bolehkah mengganti dengan uang. Kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, tidak sah zakat fitr itu kalau dia dibayar dengan uang. Dia membolehkan cuma Imam Abu Hanifah dengan alasan beliau rahmatullah alaihi adalah bahwasanya orang miskin itu lebih membutuhkan uang. Tapi pendapat ini tertolak dengan realita yang terjadi di zaman para sahabat. Nah, ini kata beliau di sini, wala tajzi qimatus sa'i an ada'i sa'i ta'am. Tidak sah mengganti harga dari satu sah makanan itu. Nah, ini mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Dari 4 mazhab yang lain cuma Abu Hanifah yang membolehkan. Ya, kalau kita lihat praktiknya, kalau kita mau cari selamat, okelah ada khilaf. Ya, tapi kita punya satu kaidah tetap. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat praktiknya di para sahabat. Tidak pernah dinukil dari mereka ada yang mengeluarkan zakat fitr dalam bentuk uang, dalam keadaan kalaupun kita terima alasannya Abu Hanifah mengatakan para orang miskin lebih butuh kepada uang. Di para sama-sama sahabat, Pak, banyak para sahabat itu tidak punya tempat tinggal. Mereka dikenal dengan nama Ahlus Suffah. Ya, tinggal di emperan Masjid Nabawi. Bahkan di dalam kisahnya Ka'ab bin Malik itu, beliau mengatakan apa? Ketika beliau diterima tobatnya, beliau harus minjam pakaian dulu sebab beliau cuma punya 1 baju. Beliau cuma punya 1 baju, Pak. Ketika datang orang yang memberi kabar gembira tentang diterimanya tobatnya, dia berikan baju yang dia pakai itu. Akibatnya ketika dia mau datang kepada Nabi, dia pinjam dulu baju. Ini artinya apa? Dia lebih butuh uang daripada kurma. Tapi tak satu pun praktik sahabat dan tabi'in yang melakukan itu. Jadi kalau kita mau selamat, cari aman, keluarkan dalam bentuk beras. Ya. Karena kalau kita hanya berbicara tentang membolehkan, ya, banyak perkara yang akan rusak. Nanti akan ada, kalau seperti ini orang miskin lebih butuh, maka kafarahnya orang yang berjimat di siang hari bulan Ramadan, sudah saya ganti uang saja, tidak usah saya kasih makan 60 orang miskin. Kafarah dhihar, kafarah sumpah, yang semuanya memberi makan dan memberi pakaian orang miskin itu bisa diganti kalau itu alasannya. Itu alasannya. Jadi kalau mau cari selamat, bayar dengan beras, bayar dengan makanan pokok. Sebab Nabi SAW, ini hadisnya, kata beliau, farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mewajibkan, perhatikan, mewajibkan zakatul fitr. Zakat fitr itu so'an min tamar, 1 soh. Di dalam riwayat lain disebutkan so'an min ta'am, 1 sah dari makanan. Tidak ada, makanya praktik para sahabat itu tidak ada yang membayar dengan uang. Tidak ada yang membayar dengan uang. Jadi kita cari aman. Kalau mau cari aman, ikuti praktiknya para sahabat. Selamat kita. Sebab mereka yang paling paham dalam keadaan kondisi itu mereka juga hadapi. Kalau kemandasan bahasanya kan orang miskin lebih butuh uang, mereka juga hadapi kondisi seperti itu. Abu Hurairah itu tinggal di emperan masjid, tapi beliau tidak pernah terima uang dari uang zakat fitr dari para sahabat. Tidak, tetap dikasih dalam bentuk makanan. Adapun kalau orangnya sudah terima bentuk makanan, sudah terima beras, dia mau jual, itu urusan dia. Itu urusannya dia. Nah, kita kasih satu contoh ya, bagaimana para sahabat itu mempraktikkan bagaimana yang namanya cara mencari selamat. Aisyah, saudaranya Aisyah, Asma binti Abu Bakar, itu ketika beliau beranjak tua, ketika beliau di usia tuanya, itu datang anaknya atau datang ponakannya. Waktu itu beliau masih memakai hijabnya lengkap, padahal sudah tua. Maka dikatakan kepada beliau, wahai ibuku. So, biasa ponakan panggil ibu ya, kepada bibinya itu biasa.
Wahai ibuku, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah meringankan untuk kalian, untuk engkau, untuk orang-orang yang sudah tua, untuk membuka hijabnya? Ya, bukan buka semua ya hijab, tapi hijab itu dalam bahasa para sahabat itu cadarnya, dia buka, disuruh buka, maksudnya sudah boleh dibuka itu. Nah, dibawakan ayat. Ya, di sini disebutkan ya wal qawaidu minan nisa'i allati la yarmina nikahan falaysa alaihinna junahan ay yadhna ziyabahunna ghayra mutabarrijatin bisina. Dan bagi orang-orang wanita-wanita yang sudah tidak mengharapkan lagi menikah, maksudnya sudah tua lagi, sudah menopause di atasnya lagi, maka tidak mengapa dia lepaskan hijabnya, dia lepaskan jilbabnya. Tapi apa kata Asma? Boleh ya? Boleh, tidak ada larangan. Tapi apa kata Asma? Kata beliau, baca lanjutan ayat itu wahai anakku, wa yastaqibna khairul lahunna. Tapi kalau dia menjaga diri, itu lebih baik bagi dirinya. Nah itu tadi, kalau kita mau selamat, cari jalan selamat. Kalau ada khilaf-khilaf seperti itu, lihat praktek para sahabat. Ya, tapi kalau misalnya ada tetap yang mau melakukan, ya silakan saja. Ini sekedar apa yang kita sampaikan, bahwa inilah mazhabnya para ulama. Jadi, tapi kalau misalnya datang ke Pak Said bawa uang, ya tidak apa-apa, tapi disampaikan. Saya sendiri kalau ada uang saya terima, tapi saya berikan beras. Tapi jadi pembahasannya bukan membayarnya, tapi yang sampai ke penerima itu, siapapun. Yang mau fakir miskin, mau misalnya itu, kalau misalnya kita mengambil pendapat yang tetap membolehkan 8 orang, yang sampai ke mereka itu bentuknya makanan, bukan bentuk uang. Jadi kalau kita dikasih uang, belikan beras, sampaikan beras. Jangan diberikan dalam bentuk uang. Karena kita kalau terima juga dalam bentuk uang, tapi kita sampaikan, ya Pak, Ibu, ini saya terima bentuk uang, tapi saya belikan beras. Kalau ada sisanya gimana? Itu kan kadang ada selisih. Dia bayar misalnya beras 9.000, ternyata kita dapat beras harga 8,5. Itu kan harus jelas itu Pak. Ya 500-nya itu gimana? Kita sedekahkan, oh ya sedekahkan. Kalau dia bilang kembalikan sama saya, harus dikembalikan. Ini pembahasan amanah. Ya, ini pembahasan amanah. Maka disampaikan, ini kalau ada sisanya, ya jangan kita mengatakan, oh, 500 rupiah. Iya 500 rupiah, tapi itu tetap uang Pak. Itu tetap haknya orang. Jangan kita mengatakan, kan 500 masa itu lain mau disparikan rekenya. 4 liter paling cuma dapat 2.000. Iya, tapi itu kan haknya orang. Ini membabil amanah. Makanya biasa kalau ada teman-teman yang kadang mau titip zakat sama saya, iya harga beras sekian di tempat saya kasih harga tertinggi 10.000 misalnya 1 liter. Kalau saya dapat dibawanya uangnya mau gimana? Sisanya dia bilang terserah, sedekahkan saja. Jadi kesimpulannya ya bahwasanya zakat fitrah itu tadi bagi yang mendapatkan Ramadan dan Syawal sekaligus wajib. Tapi kalau dia sudah keluarkan di awal, kemudian dia tidak dapat di Syawal, maka jangan, tidak usah dia minta. Jangan buat hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sah zakatnya. Ya, kemudian ya pendapat yang kami pegang bahwasanya zakat fitr itu harus sampai ke penerima dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk uang. Kalaupun dikasih ke panitia, nah itu silahkan dalam bentuk uang, panitianya belikan beras. Kemudian yang ketiga, ini yang kami pahami, yang kami pegang, pendapat yang kami pegang, dan inilah mazhabnya Imam Syafi'i, bahwasanya amil itu yang dipekerjakan oleh penguasa. Adapun yang kita yang duduk di masjid ini bukan amil, panitia. Nah sekarang ada iskal. Ya gimana kalau misalnya Pak, kita butuh orang banyak. Nah, ini namanya zakat itu tidak bisa satu orang kerja Pak, mampus Pak Said kalau sendiri kerja. Butuh orang banyak. Cuman kan kadang juga ada juanda. Ya. Nah inilah, kalau saya jangan ambilkan dari harta zakat. Ambilkan dari kas masjid. Operasional yang penting dipertanggungjawabkan. Ini sekedar saran Pak ya. Ini sekedar saran. Itu ada kas masjid itu memang bukan sekedar untuk pembangunan saja, tapi memang untuk operasional. Kalau mereka memang minta, cuman saja ya apa salahnya kalau kita bekerja dengan ikhlas, kita harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pahalanya mengelola harta kaum muslimin itu selama kita amanah. Nilainya pahalanya di sisi Allah sudah luar biasa. Tapi kalau misalnya ada yang minta, ya saran saya jangan diambilkan dari uang zakat, tapi ambilkan dari kas masjid. Uang operasional, uang bensin atau apa, ambilkan saja dari kas masjid. Itu memang bisa untuk operasional masjid. Itu mungkin Pak. Ya itulah yang saya pegang, apa yang saya sampaikan inilah pendapat yang saya pegang. Adapun kalau misalnya kita punya pendapat yang lain silahkan. Ya, silahkan, kita sekedar menyampaikan dan tidak ada paksaan dalam perkara ini. Itulah yang kami pahami dari apa yang kami pelajari dari kitab-kitab para ulama. Ini mungkin Pak yang sempat kita sampaikan. Alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.